masuk kelompok UJT dan UJZ. Dia masuk kelompok ke analisis statistik parametrics di kelompok compare means atau compare mean atau perbandingan mean atau perbandingan rata. Ya, jadi membandingkan rata dari kelompok sampel yang diuji, yang dieksperimenkan. Nah, bedanya kalau UJT dan UJZ ini hanya 2 kelompok sampel. Ya, cuma 2 kelompok sampel. Kemarin kan cuma ada 1 kontrol dan 1 perlakuan, cuma 2 itu yang dibandingkan. Nah, terus bagaimana kalau unit perlakuannya itu ada beberapa kelompok sampel, lebih dari 2 misalnya, itu kita bisa gunakan one way ANOVA. Ya, one way ANOVA. Tapi dengan catatan one way ANOVA ini hanya untuk penelitian yang 1 faktor aja ini. Jadi 1 X, 1 Y. Ya, cuma ada beberapa kelompok sampel. Nah, di sini contohnya. Di sini mana contohnya? Oh, ini dia. Di sini ada contoh. Ya. Ini data dari hasil penelitian ekstrak bawang merah dan bawang putih terhadap pertumbuhan bakteri. Ini datanya. Ini datanya ya. Ini datanya. Oke, kita bikin simulasinya ya. Jadi misalnya kita melihat pengaruh ekstrak bawang merah. Apa nama bawang merah? Alium. Siapa? Dan bawang putih. Apa nama bawang putih? Alium. Terhadap pertumbuhan bakteri. Nah, ini judul penelitian. Misalnya kalian penelitian. Oke. Seperti biasa, kita buat hipotesisnya dulu. Ya, kita buat hipotesisnya dulu. Kira-kira hipotesisnya gimana? Ada yang mau pendapat? Kira-kira hipotesisnya gimana? Hipotesisnya gimana? Halo? Ada yang mau berpendapat? Kira-kira hipotesisnya gimana? Hipotesisnya dulu. Baru kita tentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Yuk, siapa yang mau berpendapat? Atau kita tentukan aja. Siapa? Kalau judul penelitian pengaruh ekstrak bawang merah dan bawang putih terhadap pertumbuhan bakteri, kira-kira hipotesisnya gimana? Izin berpendapat, Pak. Silakan. Ekstrak bawang merah dan bawang putih. Ekstrak bawang merah dan bawang putih berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan bakteri. Dan ekstrak bawang putih berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan bakteri. Oke, nah ini hipotesis kita ya. Ini hipotesis kita, ini nggak muat ya. Kita tambah satu lagi. Oke, ini hipotesisnya. Jadi kita berhipotesis, kita merumuskan hipotesis kalau ekstrak bawang merah dan bawang putih itu punya aktivitas antimikrob, artinya dia bisa menekan pertumbuhan bakteri atau ada pengaruh yang signifikan dari ekstrak bawang merah dan bawang putih terhadap pertumbuhan bakteri. Ya, nah karena ini akan kita analisis secara statistik, jadi hipotesis ini juga harus kita tuangkan dalam bentuk H0 atau hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Oke, kayak kemarin nih, kalian masih ingat kan ya? Ini pasti bunyi kalimatnya sama. Tidak. Pak, itu masih bawang aja, Pak, yang bawang merah, Pak. Kenapa? Itu
Waktu yang bawang merahnya masih bawang, Pak. Oh iya, bawang, masih bawang. Ya belum jadi merah deh. Masih bawang. Bawang goreng aja. Bawang goreng. Bawang goreng Kalau bawang goreng diekstrak minyak keluar, minyak goreng. digantil di atas di bawang goreng jadinya. Ekstrak bawang merah, oh ya, ketinggalan. Sorry. Coba kali bapak Ya, dulu. jadi ini ya. Coba kalian perhatikan, ini sama nggak dengan yang kemarin kita analisis dengan uji T dan uji Z? Iya, nggak mau hurufnya kan ditarik dari atas. Sama aja kan? Ya, sama aja kan? Terus kenapa nggak pakai uji T dan uji Z? Nah, ini tergantung rancangan penelitiannya. Nah, kalau penelitian seperti ini, ya penelitian kayak gini nih ya, ini biasanya menggunakan rancangan penelitian RAL atau rancangan acak lengkap, atau bahasa yang kerennya itu completely randomized design. Ya, completely randomized design. Itu rancangannya ya kalau penelitian kayak gini. Nah, sekarang kita tentukan variabel X nya atau independent variable. Independent variable itu variabel bebas. Oke. Terus y-nya ini dependent variable. Ini variabel terikatnya. Nah, variabel bebasnya di sini adalah ekstrak bawang merah dan bawang putih. Terus variabel y-nya itu pertumbuhan bakteri. Oke. Ya. Jadi kita ini mau tahu pengaruh dari variabel X terhadap variabel Y. Nah, gini, simpelnya gini. Perkembangan dalam skema. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, datanya dalam bentuk apa? Artinya kita harus mengukur parameter. Oke, parameter itu dari variabel Y ini, datanya ini. Pertumbuhan itu kita ngukurnya gimana? Ini, kalian sudah ngambil mikrobiologi belum? Belum, Pak. Oh ya, belum nyampe ya. Nanti mungkin di mikrobiologi seandainya kalian praktikum di laboratorium, itu kalian akan belajar menanam bakteri. Ya, belajar menanam bakteri. Jadi salah satu media tanam bakteri adalah media agar. Jadi bakterinya itu ditanam di agar. Ya, namanya Na atau nutrien agar. Nah, di situ ketika bakteri kita strik, kita tanam di situ, dia akan membentuk koloni. Jadi kayak kalau kalian lihat roti yang jamuran itu kan kayak ada kumpulan-kumpulan bulat-bulat gitu ya, itu koloni mikroorganisme. Cuma kalau di roti itu jamur. Nah, bakteri ketika ditanam di media agar juga gitu. Nah, terus bagaimana kita ngukur adanya pengaruh dari ekstrak ini terhadap pertumbuhan bakteri? Ya, terhadap pertumbuhan bakteri. Nah, ini ngukurnya dengan cara kita mengukur diameter zona bening. Diameter zona bening itu adalah diameter di mana dalam media itu tidak ada bakteri yang tumbuh. Nah, data itu sebenarnya diambil dari penelitian ini. Ini dari ekstrak. Lihat ya. Di sini ada gambarnya. Nih, dengan nanamnya di sini. Ini bakteri yang tanam ya. Nah, ini dia. Hilang. Mana dia? Oh, ini. Nih, kalau kalian perhatikan, ada area di mana di media itu tidak terlihat keruh, bening. Itu yang namanya zona bening. Ya, itu yang namanya zona bening. Nih. Area yang bening-bening itu nggak ada bakteri. Jadi di situ adalah area di mana yang dikasih ekstrak bawang merah dan bawang putih. Ya, nih. Nah, ini yang kita ukur. Ini yang diukur nanti. Gunakan pakai mikrometer scope atau jangka sorong.
Yang putih itu Ya, atau ini yang zona bening. yang bening Zona yang bening enggak ini keruh area dia? di media itu di mana yang tidak ditumbuhi oleh bakteri. Ya, itu yang kita ukur di sini. Oke. Nah, sekarang kita ketik data yang ada di sini. Ini Cuman sebenarnya nggak pernah diambil pertanian kan semua weh, mencang ke orang itu kan. Sebelum dibuat dia dibungkus dia pakai tanah, pakai plastik, digosok-gosok dulu pakai bawang putih itu katanya. Itu katanya ekstrak bawang treatmentnya putih. ada Apa namanya? kontrol Gosok-gosok negatif, aja. ada Apa kontrol namanya? positif, Itu ada dan nyapanya T1, kayak getah-getah dan bawang T2. putih itu. Terus Itu kan. ini ulangannya Iya. 1, 2, 3, 4. Sini rata-ratanya. Iya makanya. Mm-mm. Enggak. Aku akan layar. Kita pakai dulu rumusnya. Kita masukin datanya. Itu kalau yang pertama itu 0, 0, 0. Ada 14, 13, 13, 19, 4, 4, 5, 11, 9, 11. Oke, ini dia. Ya, ini data. Kita pakai 2 angka aja dong. Oke, nah ini dalam satuan milimeter ya. Coba kali. Ini milimeter semua. Nah, enggak gede. Oke. Ini datanya. Habis ini ada pertanyaan dulu enggak? Enggak ya. Oke. Sebelum kita lanjut, ini dikasih tahu dulu. Ya, dalam penelitian yang bentuknya RAL kayak gini, itu kita ada yang namanya T atau treatment, ada R, ada T, ada R. Ya, ada T, ada R. Nah, T itu adalah taraf perlakuannya. Taraf perlakuan itu ini. Ada berapa taraf ini? 1, 2, 3, 4. Ada 4 taraf perlakuan. Ya, ada 4 taraf perlakuan. Ini kita nggak usah pakai. Ada 4 taraf. Nah, untuk menentukan jumlah R ini, itu ada rumusnya. Ya, untuk menentukan jumlah R itu ada rumusnya. Nah, rumusnya itu adalah T-1 dikali R-1 lebih dari atau sama dengan 15. Itu rumusnya. Jadi untuk menentukan besaran R. Ya, nah, kalau T-1 artinya berapa? T-1 sama dengan 3. Ya, terus 3 dikali R dikali min 1 berarti kan 3R min 3. Terus 3-nya pindah ruas, artinya 3R sama dengan 18. Berarti R sama dengan 18 dibagi 3 atau sama dengan T-nya. Nah, yuk.
Oke, kita lanjut ya. Oke, jadi untuk eh, taraf perlakuan yang 4, minimal ulangannya itu 6. Ini minimal harusnya 6. Ya, sebenarnya ini agak kurang pas karena ini untuk contoh aja. Jadi ini harusnya minimalnya 6 ulangannya ya. Ini minimal ulangannya harusnya 6. Oke, tapi ini untuk contoh kamu. Jadi yang penting kalian harus tahu jumlah taraf perlakuan ini itu bisa berbeda jumlah ulangannya. Dihitungnya pakai rumus yang tadi. T-1 dikali R-1 lebih dari sama dengan 15. Nanti kalian akan belajar itu di biostatistik ya. Oke. Ini di sini dikasih tahu. Oke, jadi total unit perlakuannya adalah T dikali R. Jadi total unit perlakuannya harusnya 24. Ya, ini cuma 4 berarti 16. Oke. Kita anggapnya ini ada 6. Enggak apa-apa. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak? Ada? Oh ya, ini kontrol belum dikasih tahu ya. Yang C kontrol negatif itu ini adalah Aquades. Terus yang kontrol positif ini amoxicillin. Kalian tahu amoxicillin? Pernah minum amoxicillin? Nah ya. Drag bawang merah. Yang T2 drag bawang. Oke, nah ini mau kita bandingkan. Adakah pengaruhnya dari data ini untuk menguji hipotesis-hipotesis ya? Oke. Nah, kenapa nanti untuk kontrol positif, kontrol negatif itu kalian akan belajar di metodologi penelitian dan biostatistik. Tapi kalau kalian mau nanya sekarang nanti dijelaskan. Tapi kita fokuskan dulu bagaimana analisisnya. Oke, cara analisisnya untuk one way ANOVA di sini kan cuma ada satu faktor, satu variabel X dan satu variabel Y. Jadi kita gunakan ANOVA yang single factor. Ya, kita gunakan ANOVA yang single factor. Nah, ANOVA single factor ini adalah one way ANOVA. Oke. Kalau yang ANOVA two factor ini dia two way ANOVA namanya. Jadi ada X1, X2 terhadap Y. Ya, cuman kita belajar yang sederhana dulu. ANOVA yang single factor. Oke. Nah, kalau udah diklik yang single factor ini oke. Nah, tampilannya sama seperti yang kemarin. Ini data yang dimasukin di sini. Oke. Nah, data kita ini kan per kelompoknya dia disusun berbaris. Nah, artinya di sini jangan kita pilih kolom, kita pilihnya baris. Nah, kalau yang di panduan itu ini dibalik dulu, dia dibalik dulu, dibikin kolom dulu. Nih, lihat posisinya. Ini kan baris dibalik jadi kolom, makanya nanti di sini dia pilihnya kolom. Ya, nah yang kita coba di sini kita nggak usah mengubah datanya, kita masih dalam bentuk baris, makanya di sini pilihnya rows, baris. Oke, supaya enak lah ada labelnya, kita klik label inverse column, baru kita plot semuanya sampai ke ulangan keempat. Ini kita pakai alpha 0,05 ya. Output range-nya ini kita taruh di mana ya? Sini aja deh. Itu dia. Ini hasil analisis dari one way ANOVA. Nampilannya kurkam. Kayak biasa, yang kita bandingkan adalah p-value dengan alpha. Kita tulis alfanya dulu, alfanya 0,0 ya. Baru kita simpulkan. Jika nilai P lebih kecil dari alpha, maka tolak 0. Dan kalau enggak, berarti kita gagal untuk menolak 0. Ya, reject. Artinya ini, kalau kalian lihat output seperti ini di Excel, Aku buat reject ada manual itu E07 bisa. itu artinya Pada ada 10 rumus kayak gitu nanti pangkat minus 7. Dengan kata lain nih, nilainya pasti 0,00007 kali 351. Dengan kata lain 0,00 itu lebih kecil dari 0,05, maksudnya di sini dicek Apanya reject? Cara mendapatkan reject manualnya itu Jen. Kalau Panjang rumusnya. bawang merah
Aku coba rumusnya berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan bakteri. Dengan kata lain, si ini punya aktivitas antimikrobial atau antibiotik ya terhadap bakteri. Ini kesimpulan penelitian. Sudah, karena sudah selesai penelitian skripsi, silakan wisuda. Oke, ada pertanyaan? Nah, sebenarnya gini, ini masih belum selesai. Kalau misalnya kalian nanti penelitian benar-benar, ini ngasih tahu aja. Kalau kalian perhatikan di sini, dari hasil ANOVA ini cuma tahu adanya beda apa enggak, gitu. Adanya beda nyata atau enggak, adanya beda signifikan atau enggak. Kalian tidak tahu yang mana yang perlakuan baik, yang paling bagus, ya kan? Antara bawang merah dan bawang putih itu yang mana yang paling bagus sebenarnya? Kalau secara kasar kita bisa lihat dari rata-ratanya. Ini diameter zona beningnya, diameter di mana bakteri tidak tumbuh itu dia bagusnya di T2 atau di bawang putih. Tapi kan kalian nggak bisa hanya berdasarkan asumsi ya, harus ada buktinya. Buktinya dibuktikan secara statistik. Makanya nanti kalau di biostatistik itu ada yang namanya post hoc atau uji lanjut setelah uji hipotesis. Uji lanjut ini untuk melihat perlakuan mana yang paling optimal. Tapi itu nanti kita pelajarinya. Oke, ada pertanyaan? Ini untuk one way ANOVA. Ya. Ada yang tertarik untuk penelitian ini? Yang penelitiannya kayak gini? Kenapa kalian geleng-geleng? Tidak, Pak. Kenapa nggak tertarik penelitian gini?